Flags are flying high, dreams are reaching sky, crowds are roaring loud, heroes make us proud, fields of green and gold, stories to be told. Jika kita mendengar gimana Justin Hubner melakukan press conference, defender timnas ini dengan penuh percaya diri mengatakan bahwa Australia bukan tim yang gak bisa kita kalahkan, dan timnas sekarang ini tak takut dimanapun lagi. Now the level is really good in the team. We're feeling really good, and we are really confident to beat Australia tomorrow. So yeah, we're not scared of any team now. Apa yang disampaikan Justin menggambarkan jika timnas siap menang dan ingin mengalahkan Australia. Meskipun sebenarnya Australia lebih diunggulkan, tapi ada beberapa faktor menarik yang membuat Indonesia bisa mengejutkan The Socceroos, di mana salah satu yang paling kuat adalah mentalitas petarung, daya juang, dan semangat dari para pemain. So, timnas kali ini bukan cuma sekumpulan pemain-pemain yang disatukan, tapi Shin Tae-yong telah membuat pasukan perang yang siap menghadapi setiap tantangan seberat apapun. 우리가 쉬운 경기는 절대 아니다. 물론 호주가 20위권 팀이고 우리는 130위권 팀이고 하기 때문에 힘든 경기가 될 수 있겠지만 우리 선수들은 절대 포기하지 않고 어떻게 하든 홈에서 호주랑 멋진 경기를 할 준비되어 있다고 보시면 되겠습니다. 내일 경기 멋지게 한번 최선을 다해보겠습니다. Membara, itulah kata yang paling tepat untuk menggambarkan gimana sih Shin Tae-yong dan Justin Hubner menjalani proses press conference. Meskipun Indonesia bakal menghadapi salah satu kekuatan terbaik sepak bola Australia yang secara ranking FIFA ada di posisi 20-an dunia atau 100 peringkat di atas Indonesia. Namun Shin Tae-yong memastikan jika para pemain Indonesia tak gentar sama sekali dan akan memberikan segalanya untuk mendapatkan hasil maksimal di GBK malam nanti. Sama seperti yang dikatakan oleh Justin Hubner, para pemain percaya timnas punya kualitas yang lebih baik saat ini dan bisa mengalahkan Australia, tim yang jauh lebih baik diunggulkan, menurut para pengamat internasional saat ini. Ya, apa yang disampaikan oleh Coach Shin dan Justin Hubner di press conference jelang laga kontra Australia sejatinya telah merupakan tanda positif. Karena menurut Shin Tae-yong, karakter optimis sangat penting ditunjukkan para pemain. Bukannya mau sombong atau angkuh, tapi memupuk mentalitas optimis bisa menghilangkan perasaan inferior seperti yang dulu sering terjadi di skuad timnas Indonesia, di mana mental inferior akan membuat pemain kalah dulu sebelum bertanding. Dan untungnya ini telah berubah. Shin Tae-yong membuat para pemain merasakan aura positif di sekitarnya, seperti yang diulas media Korea. Menurut laporan dari reporter Sports Korea, Lee Jong-cho, aura positif dari Shin Tae-yong berdampak pada permainan Jae It-sas. Shin Tae-yong membuat Indonesia bermain dengan daya juang yang tinggi. Para pemain nampak mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya, bermain dengan terorganisir dan selalu tepat dalam melakukan pergantian pemain, dengan menarik pemain yang tampak kelelahan di waktu yang tepat. Itu adalah kunci di balik keberhasilan timnas, di mana hal itu jugalah yang sudah disampaikan Shin Tae-yong saat berbicara dengan FIFA beberapa waktu lalu. Menurutnya, saat ini para pemain Indonesia sudah bermain dengan daya juang tinggi atau dapat dikatakan bermain layaknya pasukan perang. Masalah pertama di sepak bola Indonesia yang saya temukan adalah kurangnya daya juang. Itu yang ingin saya ubah. Siapapun yang masih terhanyut dengan euforia memungkinkan untuk dicoret dari skuad dan kemudian memilih pemain-pemain baru lebih muda dengan daya juang lebih. Itulah yang menjadi alasan utama hingga kami bisa lolos sampai sekarang. Progres yang paling besar adalah saat ini, pemain kami tidak gampang menyerah. Mungkin dulu misalnya saat menghadapi tim yang lebih kuat atau peringkatnya lebih tinggi, mereka sudah kalah mental duluan sebelum bertanding. Tapi saat ini para pemain timnas Indonesia sudah menunjukkan berjuang habis-habisan dan bekerja keras mati-matian sampai pertandingan benar-benar selesai. Ujar Shin Tae-yong, sumber FIFA.com.
persatuan di tubuh timnas. Ketika ada pemain baru yang datang, lihatlah bagaimana para pemain timnas menyambutnya. Pais nampak berdiri di atas kursi sebelum bernyanyi bersama dengan rekan-rekan setimnya. Para pemain di sekitarnya nampak happy, dan ini adalah sedikit gambaran gimana para pemain nampak menyatu. As you stand by me. Sekarang lihatlah momen ini. Setelah merayakan ulang tahunnya, Marcelino memberikan sambutan. Ia mengucapkan beberapa patah kata dan apa yang ia katakan, "Let's go, we beat Australia tomorrow." Atau yang bisa diartikan, mari kita kalahkan Australia besok. Sontak para pemain semakin terbakar semangatnya. Mereka menggebrak-gebrak meja, seperti yang dilakukan para pemain berikut ini. We beat Australia tomorrow and Jelas apa yang ditunjukkan para pemain menggambarkan mentalitas kuat mereka yang punya keyakinan tinggi untuk mengejutkan Australia yang lebih diunggulkan. Timnas diisi oleh para pejuang yang akan memberikan segalanya untuk kebanggaan Indonesia. So, peluang kita terbuka teman-teman. Kita tidak lagi bisa diremehkan. Melihat performa Timnas Indonesia belakangan, Timnas Australia menilai jika skuad tim Garuda gak bisa lagi diremehkan. Pelatih Timnas Australia Graham Arnold bahkan mengakui bahwa Socceroos memerlukan peningkatan performa untuk melawan Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Ia telah melihat pertandingan Indonesia kontra Arab Saudi dan menilai Timnas bermain dengan sangat baik. Dalam sisi teknis, Indonesia akan menjadi tantangan berat. Pertandingan berat, saya ingin melihat reaksi yang kuat. Saya menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Arab Saudi. Mereka bermain dengan sangat baik. Untuk mengalahkan mereka, kami membutuhkan pemain dengan kualitas individu yang dapat melakukannya. Mereka sekarang punya kiper yang berbeda dan beberapa pemain lainnya. Dan Indonesia berkembang sangat cepat dalam dunia sepak bola, ujar Graham Arnold, sumber ESPN. Apa yang disampaikan Graham Arnold memang tengah terjadi di Indonesia. Sepak bola tanah air tengah berkembang dengan pesat-pesatnya. Timnas bukan lagi Indonesia yang dulu. Tapi tentu, untuk mengalahkan Australia juga bukan pekerjaan yang mudah. Sebaliknya, Timnas tidak boleh membuat kesalahan sekecil apapun. Main sabar, terorganisir, dan bisa secara efektif untuk memanfaatkan setiap peluang yang nanti didapatkan. Di laga ini sendiri, Shin Tae-yong sempat mengatakan jika Indonesia berpeluang untuk bermain lebih bertahan 4-6. Tapi meski begitu, kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi di lapangan. Coach Shin sendiri merupakan pelatih yang punya banyak ide. Ia nggak pernah bisa ditebak strateginya. Selalu berbeda, dan itu kenapa akan sangat menarik menantikan gimana Shin Tae-yong mengejutkan Australia. Jadi itulah cerita di balik persiapan jelang laga super besar Indonesia versus Australia malam nanti. Gimana menurut kalian? Yuk tulis dukungan kalian pada Timnas Indonesia di kolom komentar ya. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.